Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Debi. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 5. Halo anak-anak hebat kelas 2. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Coba siapkan alat tulis dan buku, serta duduk manis memperhatikan dan mendengarkan Bu Debi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu. Dan Bu Debi akan mengecek kehadiran kalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai merawat hewan di sekitar. Selain merawat hewan, tentunya tumbuhan juga harus dirawat. Ya bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mempelajari variasi gerak melompat. 2. Mempelajari aturan ketika jam istirahat di sekolah. Dan yang ketiga, mempelajari penggunaan tanda titik pada kalimat. Coba siapa di sini yang ingin menjadi anak hebat? Anak-anak hebat itu anak-anak yang selalu rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, dan membantu orang tua. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira gerakan apa ya yang sedang dilakukan Budi seperti gambar yang ada di samping? Coba, kira-kira gerakan apa itu? Nah, benar sekali. Tadi merupakan gerakan melompat. Apa yang dimaksud gerakan melompat? Gerakan melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah dan ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Variasi gerak melompat ada 2, yaitu melompat dengan 2 kaki dan melompat dengan 1 kaki. Coba kalian amati gambar di sini. Di situ terdapat contoh melompat dengan 2 kaki dan melompat dengan 1 kaki. Masih ingatkah kalian dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo, coba kita mainkan kembali permainan itu dan tambahkan 1 peraturan. Peraturan permainan kupu-kupu di taman. Yang pertama yaitu bekerjasamalah dengan salah satu orang tuamu atau anggota keluargamu. Yang kedua, barislah dengan 1 orang tuamu atau anggota keluargamu, posisi di depan sebagai bunga, dan posisi di belakang sebagai kupu-kupu. Yang ketiga, pilihlah 1 pemimpin yang nantinya akan memberi perintah. Yang keempat, pemimpin menyebut salah satu angka genap. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Maka kupu-kupu yang di belakang melompat 5 kali. Jika pemimpin menyebut salah satu angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9, maka kupu-kupu dan bunga bertukar posisi. Jika pemimpin menyebut salah satu angka ganjil, bunga berlari. Maka bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga lain. Dan yang terakhir,
ikuti peraturan permainannya dan jaga kekompakan. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Selain dalam permainan kupu-kupu, ketika jam istirahat, di sekolah juga memiliki aturan loh. Tahukah kalian apa saja aturan ketika jam istirahat sekolah? Saat di sekolah, kamu harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Contoh aturan ketika jam istirahat di sekolah, yaitu ada menjaga kebersihan. Ketika kita setelah membeli makanan, kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berbaris ketika akan masuk ke kelas. Contoh aturan berikutnya yaitu tidak meninggalkan kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian tetap berada di lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah. Semua tata tertib di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Dengan mematuhi semua aturan, maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Mematuhi semua aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Selain sekolah yang memiliki tata tertib atau aturan, dalam penggunaan tanda baca titik juga memiliki aturan. Tahukah kamu aturan ketika menggunakan tanda baca titik? Tanda baca titik pada kalimat. Setelah titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Aturan penggunaan tanda baca titik pada kalimat. Yang pertama, huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Yang kedua, sebelumnya kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Dedi merawat tumbuhan. Dedi rajin menyiraminya dan memberinya pupuk. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan ini? Apakah kesan dan pesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, nanti bisa disampaikan ya ke Bu Dewi. Simpulan 1. Melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Kemudian gerakan variasi melompat yaitu melompat dengan dua kaki dan melompat dengan satu kaki. Kemudian aturan di sekolah harus dipatuhi supaya melatih ketertiban dan kedisiplinan. Aturan ketika jam istirahat di sekolah yaitu tidak jajan sembarangan di luar sekolah, tidak meninggalkan kelas ketika pelajaran berlangsung, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat, untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Jadi, tanda titik dan huruf kapital saling berhubungan. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari buku siswa halaman 150 pembelajaran 6.
Bu Debi cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Debi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.